Peristiwa banjir bandang Kota Batu 4 November 2021 lalu adalah kejadian luar biasa. Sungai yang menjadi sumber banjir sesungguhnya adalah sungai kering dan tak mengalirkan air sepanjang tahun. Namun hari itu, hujan turun dengan intensitas tinggi dan menimbulkan beberapa titik longsor. Pagi ini saya bersama Tagana Kota Batu akan melihat titik awal banjir bandang yang terjadi di Batu beberapa waktu lalu dan menelusuri penyebab banjir bandang yang diduga akibat pengalihan fungsi lahan. Untuk bisa ke hulu sungai, kami menggunakan kendaraan roda 2 dan berkendara selama setengah jam. Sesampainya di titik sungai, kami kemudian melanjutkan penelusuran dengan berjalan kaki. Dari berkendara motor, kita kemudian turun menelusuri hutan kesek untuk bisa mendapati titik awal banjir bandang Batu beberapa waktu lalu. Kami juga bertemu dengan warga Dusun Sumber Gondo yang akan mengecek kondisi hulu sungai pasca banjir bandang. Berjalan di sepanjang sungai kering ini, kami menemukan beberapa titik longsor. Bila kita amati dari udara, Sungai Kering Hutan Kresek adalah muara tempat bertemunya air dari beberapa sungai di kaki Gunung Arjuna. Ya, ini ada pertemuan dua sungai kering. Yang arah kanan saya ini dari Bukit Pucuk Lading, yang arah kiri saya ini dari Bukit Gunung Pucung. Ya, jadi ini juga sungainya kering, tapi airnya ketika hujan besar. Karena di atas ini, di lereng Gunung Pucung sampai lereng Arjuna sana itu banyak pertemuan sungai. Jadi antar bukit itu ketemu jadi satu di sini hingga menyatu jadi satu sungai yang saat ini di depan kita ini. Di sini juga banyak longsoran, di sini juga banyak longsoran. Kalau hitungan kami itu ada lebih dari 13 titik longsoran besar dan kecil. Kurang lebih ada 7 sampai 10 pertemuan dari lereng-lereng bukit yang ada. Perjalanan lalu kami lanjutkan. Di tengah jalan, kami menemukan tanggul alam yang masih utuh terdiri dari batu besar dan batang kayu. Menurut Simon, peristiwa ini terjadi murni faktor alam yang mulai rusak. Yang pertama memang resapannya kurang. Apakah yang di bawah tidak? Kalau di atas memang curah hujan cukup tinggi. Curah hujan cukup tinggi melebihi ketentuan kebiasaannya hingga air terkumpul menjadi satu di sungai kering ini. Itu karena perubahan iklim kita sedemikian rupa. Yang kedua, kenapa terjadi embung? Karena 4-5 tahun yang lalu kan terjadi kebakaran hutan. Kayu yang sudah lapuk itu roboh ke sungai hingga menjadikan bendungan-bendungan alami itu. Malang atau melintang di atas sungai hingga itu salah satu penyebab terjadinya embung. Nah, satu contoh kayu seperti di depan kita ini itu yang terpinggirkan. Ini yang robohnya tidak melintang di atas sungai. Nah, kebanyakan yang seperti kita lihat tadi kan banyak yang melintang di atas sungai. Nah, ini yang salah satu penyebab embungnya. Jadi kenapa kayu-kayu itu turun? Karena memang kemarin terbawa air. Betul, terbawa air dengan kekuatan yang dihasat kayak begitu, tidak kuat menahan sehingga ikut ke bawah. Jadi kayu-kayu ini bukanlah hasil potongan manusia, tapi memang kebakaran. Memang kebakaran. Batu contoh seperti di atas itu. Nah, itu kan kayu kering. Kayu kering yang tidak akan kuat lagi, setahun 2 tahun lagi tidak akan pasti tumbang. Oh iya. Ya, itu. Dari sungai kami kemudian menelusuri ke atas bukit untuk membuktikan benarkah terjadi alih fungsi hutan. Sesampainya di atas, kami dikejutkan dengan kondisi pohon di sepanjang tebing hutan yang telah mati. Dan adanya beberapa lahan pertanian.
Kami kemudian menemui Chandra Musi, Kepala Kesatuan Pemangku Hutan Perhutani Malang, untuk mengetahui apa yang terjadi di kawasan hutan Batu. Hutan kita di Batu ini ada 6.000 hektar. Nah, kemudian dari total luas Kota Batu, daya tangkap airnya itu mencapai 21.000 hektar. Nah, ini ada 32%. Nah, dari 6.000 hektar itu yang berada di dua sungai ini adalah sekitar 700-an hektar di BKPH Singosari. Nah, kalau kita lihat di bagian tengah atasnya memang kita tidak menutup mata. Jadi di situ ada penggarapan lahan hutan oleh masyarakat yang digunakan untuk tanaman sayur-sayuran, yang tanaman semusim. Nah, dan ini diolah secara intensif oleh mereka dan secara tidak langsung pun mempengaruhi daya tangkap air sehingga air itu akan cepat sekali melalui limpasannya gitu ya. Nah, kemudian juga di kawasan hulu ini pernah juga terbakar tahun 2019 di mana tanamannya jenisnya anggrung gitu ya. Tanaman tahun 2003. Nah, ketika terbakar yang cukup masif ini mati total dan tidak berfungsi lagi dia. Nah, ketika hujan besar ini turun, maka dia akan tumbang. Nah, tumbang. Lalu benarkah terjadi alih fungsi lahan di kawasan hutan Batu? Dari total 6.000 tadi seluruh Kota Batu ya itu ada mencapai 2.000-an hektar. Jadi digarap ya. Jadi digarap lahannya sehingga menjadi membuat terjadinya penurunan fungsi dari hutan. Hutan itu kan paling tidak ada 3 fungsi ya. Jadi fungsi konservasi, kemudian ada fungsi lindung dan juga fungsi produksi. Nah, terutama di fungsi produksi ini sebagian besar hampir ada penggarapan lahan oleh masyarakat. Kemudian juga di fungsi lindung juga sebagian besar ada penggarapan oleh masyarakat. Nah, dengan adanya penggarapan ini itu mempengaruhi fungsinya tadi menjadi tidak berjalan dengan baik seperti itu.